Memulai pernikahan, Adam atau Tuhan? Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Setuju? Kalau pakai bahasa lain, maka tidak baik kalau manusia itu tidak menikah. Setuju? Sampai sini setuju nggak? Kira-kira sama nggak? Atau saya bikin tafsiran-tafsiran yang aneh? No. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberi seorang penolong. Berarti what is marriage? Apa itu menikah? Menikah berarti mendapatkan penolong. Semua ibu-ibu taruh tangan kanan di dada bilang saya penolong. Semua laki-laki bilang saya penolong. Semua yang belum kawin bilang tidak baik. Hello, karena kita bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan kepadanya seorang penolong. Berarti what is marriage? Mendapatkan pertolongan. Bu, waktu engkau menikah engkau penolong, kau bukan mamanya lakimu. Pak, waktu engkau menikah, engkau penolong buat istrimu, engkau bukan penjajah dan engkau bukan satpam. Setuju? Jelas nggak sampai di sini? Jadi kalau kita lihat di sini, menikah berarti adalah masuk dalam era kebahagiaan. Idenya sampai di sini sudah dapat nggak? Menikah berarti masuk dalam era kebahagiaan. Nah, bagaimana kalau tidak bahagia? Ada dua pilihan. Mau dirusak atau diperbaiki. Karena pada dasarnya rancangan Tuhan adalah untuk apa? Kebahagiaan. Bahwa menikah itu dalam apa? Rancangan Tuhan masuk dalam apa? Era kebahagiaan. Kalau tidak bahagia bukan menikahnya yang salah, hello. Tetapi apa? Perlu diperbaiki. Jangan dirusak. Karena apa? Karena lembaganya tidak salah, tetapi seringkali we don't know how to take the good things out of marriage. Kita gak tahu bagaimana memancing keluar hal-hal yang dahsyat tentang rumah tangga. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita membahas keluarga, yang pertama, ada orang-orang yang setuju no divorce. Betul? Kapanpun kita membahas keluarga dengan dasar agama apapun, pasti kalau saya tanya siapa yang setuju tidak ada perceraian, pasti ada bagian orang, ada pendapat orang, ada kelompok orang yang no divorce. Apapun alasannya no divorce. Tetapi ada orang yang setuju divorce. Dan orang kalau udah setuju divorce, dia akan pakai little things in the Bible. Karena dia mesti cari pembenaran. Sama-sama bilang sama saya pembenaran. Dia akan cari ayat, pokoknya ayat yang cocok atau gak cocok dia harus cari. Supaya membenarkan, membackup apa? Pandangannya. Nah, sampai kapanpun yang setuju bercerai pasti akan setuju bercerai. Setuju nggak sampai di sini? Orang yang tidak setuju bercerai, dia tetap tidak akan setuju bercerai. Pandangan ini bisa disatukan nggak?
gak bisa, saudara-saudara. Yesus menyerang orang-orang Farisi karena orang-orang Farisi bilang, kalau kamu bercerai, kamu harus memberikan surat cerai. Mereka tanya sama Yesus, Musa kan perintahkan begitu. Yesus bilang, dari mulanya tidak demikian. Hello, jelas nggak sampai di sini? Nah, yang ketiga, ada orang-orang yang setuju divorce dengan alasan-alasan tertentu. Divorce tuh nggak boleh kecuali dia dipukulin. Divorce tuh nggak boleh kecuali zina, dan zinanya udah berkali-kali, ya kan? Karena kalau kita bicara zina, ada banyak hal. Saudara mau baca Alkitab enggak? Ada sebuah perdebatan yang bilang kecuali karena zina. Nanti saya jelasin. Ada sebuah perdebatan yang bicara kecuali karena zina, tapi enggak jelas orang boleh cerai kecuali karena zina itu enggak. Itu nanti saya jelasin ayatnya, ya kan? Tetapi itu bukan orang boleh cerai. Orang menceraikan istrinya. Ada 2 ayat cuman kebetulan. Berapa ayat? Sama-sama bilang sama saya, cuman 2. Cuman 2 yang bilang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Dua-duanya menceraikan istrinya. Kalau kita mau bermain ayat, kebetulan saya pendeta, ya kan? Kalau kita mau bermain ayat, ya kan? Kan banyak pendeta suka pandai goreng-goreng ayat kan gitu. Oh, itu hebat sekali. Itu ayat kan cuman 2 kan? Cuman 2. Dan dua-duanya menceraikan istrinya, tidak menceraikan suaminya. Jadi kalau istri bercerai, istri berzina boleh diceraikan. Suami berzina tidak ada ayatnya. Thank you for the Bible. Saya mau bilang pandangan-pandangan itu buat saya najis, saudara. Kenapa? Karena kita kalau baca Alkitab itu harus lengkap. Gak boleh kita perkosa ayat dari 2 ayat ini, lalu kita mengeluarkan sebuah ide-ide yang berbahaya. Jelas gak sampai di sini? Karena dua-duanya kebetulan menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi kalau menceraikan suaminya karena zina tidak ada loh. Jadi suami kalau berzina tidak boleh diceraikan karena tidak ada ayatnya. Tapi kalau istri berzina boleh diceraikan karena ada ayatnya. Buat saya itu memutarbalikan firman yang sangat berbahaya, saudara. Ngerti nggak sampai di sini? Iya kan? Nah, jadi ada orang yang setuju divorce dengan alasan apa? Pendeta, kalau kita nggak cocok ribut terus akhirnya rumah jadi neraka, mau dicerai. Sebagian bilang, you know what? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kalau kita tidak dipersatukan oleh Tuhan, berarti boleh dong diceraikan. Goreng-goreng ayat sama mau kita nih, ya kan? Nah, lalu ada yang lagi bilang, ternyata kalau suami saya homoseksual, kalau suami saya lesbian, boleh. Nah, ini yang saya bilang, suami saya lesbian lagi, istri saya lesbian. Zaman sekarang suami juga bisa lesbian lah, udahlah. Sudah deh, ini yang saya bilang, orang kalau dasarnya setuju akan mencari tetapi jangan biarkan kita maunya apa, biarkan Alkitab maunya apa. Makanya saya senang dengan istilah Yesus, dari semula tidaklah demikian. Yesus tegur orang-orang Farisi karena ketegaran hatimu. Kamu cuma cari pembenaran. Nah, ya kan? Jadi ada yang setuju divorce dengan alasan-alasan tertentu. Alasan yang paling umum, dipakailah ayat apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau kita tidak dipersatukan Tuhan, kita dulu dipersatukannya oleh Hansip. Kita dulu dipersatukannya karena papa mau mati, kita buru-buru disuruh nikah. Nah, ya kan ada banyak alasan-alasannya. Itu satu ayat, ya kan. Lalu yang kedua, ya kan, yang tadi kecuali karena zina tapi nggak cocok. Kalau itu laki-laki hanya untuk pejam. Karena cuma 2 ayat dan dua-duanya kebetulan menyebut jenis kelaminnya, yaitu menceraikan istrinya, tidak menceraikan
Ya kan? Nah, seru nih, seru ya kan? Lalu ada lagi yang bilang kalau udah ada kekerasan kan bahaya, berarti tidak boleh cerai. Ini alasan setuju divorce, alasan tertentu. Yang keempat, setuju divorce karena gini, piti itu apa ya? Hah? Empati atau rasa kasihan, baik kepada dirinya, baik kepada keluarganya atau seseorang. Jadi kita akhirnya mendukung seorang. Saya dulu sih nggak setuju divorce begitu, tapi saya lihat adik saya sendiri dipukulin. Saya tidak setuju divorce. Tapi saya lihat sendiri teman saya itu pendeta, suaminya baik tapi istrinya jahat. Dia bawa laki-laki itu ke rumah loh. Dia tidur di kamarnya, suaminya disuruh tidur sebelah. Tapi suaminya tetap setia. Terus dia sadar, buat lagi. Ini yang sekarang udah ke-11 laki-laki yang dia bawa ke rumah. Jadi menurut saya, jadi ini pakai bahasa saya bilang piti dan kasuistik. Jadi untuk orang-orang tertentu untuk berzina sih tak ada divorce. Tapi kalau zinanya udah kelewatan, nah ini yang saya bilang piti dan alasannya kasuistik. Nah, ini pembahasan general saya dulu supaya saudara bisa punya gambaran dulu ya. Nah, kita masuk pada topik hari ini. Klik seminar pernikahan Alkitabiah. Kenapa saya bilang seminar Alkitabiah? Saya mau lihat segala sesuatunya bukan dari penafsiran dan pandangan. Saya mau menyoroti segala sesuatunya dari terang firman Tuhan ya. Klik. Nah, saya memilih untuk memakai tema ini. Sesatkah pengajaran tentang Allah membenci perceraian? Apapun alasannya. Kalau ada pendeta yang bilang Allah benci perceraian apapun alasannya, menurut saudara sesat nggak? Hello? Menurut saudara sesat nggak? Menurut saudara sesat nggak? Menurut saudara sesat nggak? Atau justru Alkitabiah melepaskan diri dari pengecualian-pengecualiannya? Ya kan? Buat saya, kalau ada pendeta bilang kan gini, semua pun yang setuju dengan perceraian akan bilang boleh bercerai tapi tidak harus bercerai. Setuju nggak? Ada tak pendeta yang berani bilang kalau berzina harus bercerai, kalau dipukulin harus bercerai, kalau disakiti harus bercerai? Kebanyakan bilang boleh tapi tidak harus. Betul nggak? Iya kan? Kan tadi saya bilang ada dua pandangan besar, satu tidak boleh bercerai, satu boleh. Nah, yang boleh pandangannya, yang boleh bercerai karena alasan-alasan tertentu, pasti pandangannya begini, boleh tapi tidak harus. Saya boleh tambahkan nggak? Ini ada penghapusnya nggak ya? Jadi boleh bercerai, tapi ini live nggak? Live di mana? Oke. Nah, ini buat yang di rumah. Halo. Pandangannya semua ini saya yakin. Kan tadi saya bilang pandangan besarnya ada 1 dan 2 ini. Satu setuju no divorce, satu setuju. Nah, yang setuju divorce rata-rata, hampir semua lah, akan bilang boleh bercerai tapi tidak harus. Bukan berarti kalau suami selingkuh atau istri selingkuh harus diceraikan, no. Boleh tapi tidak harus, ya. Sama-sama bilang boleh tapi tidak harus. Nah, jadi kalau boleh tapi tidak harus, bahasa lainnya adalah boleh bercerai kalau sudah tidak tahan. Boleh tapi tidak harus.
bahasa lainnya, boleh bercerai kalau sudah tidak tahan. Artinya kalau kita masih kuat, bolehlah untuk bertahan. Nah, sekarang pertanyaannya, kekuatan kita datangnya dari mana? Kekuatan Tuhan terbatas. Kalau kekuatan Tuhan tidak terbatas, kenapa kita tetap tidak mengandalkan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas saja? Amsal bilang, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat mengaliri kemana saja Tuhan. Kebetulan dalam Alkitab ada cerita antara Hosea dan Gomer seorang perempuan pelacur. Hosea adalah nabi Tuhan. Tuhan pakai ini sebagai gambaran gereja Tuhan. Walaupun Gomer berkali-kali berzina, berselingkuh, Tuhan tetap minta Hosea untuk menebus. Artinya apa? Artinya anugerah Tuhan akan cukup kalau kita mau. Sama-sama bilang ada kuasa Tuhan. Sama-sama bilang ada mujizat Tuhan. Jelas? Makanya saya mau kasih judul, sesatkah pengajaran tentang Allah membenci perceraian, apapun alasannya? Atau sebaliknya, atau justru Alkitab bilang, Alkitab bilang Allah benci perceraian. Oh, kenapa cuma pakai satu ayat? Ayat lain bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Loh, kenapa cuma pakai 2 ayat? Loh, dasarnya apa? Yang sebelah cuma 2 ayat dan itu doang. Dan gak jelas, kalau ini jelas. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Alkitab bilang keduanya bukan 2 tapi 1. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan they cleave. Cleave itu bukan unite. Jadi gini, ketika tulang patah, itu tidak dibilang, oh the bones are unite. The bones are cleave. Jadi tulang-tulangnya itu, kalau udah nempel kembali, jadi tulang patah nih, cleave, itu udah menjadi satu lagi. Nah kalau unite, itu masih ada titiknya untuk bisa dipatahkan lagi. Tapi kalau sudah cleave menjadi satu, itu dipatahkan pasti rusak. Ngerti gak sampai di sini? Nah, Alkitabnya itu sangat jelas. They cleave. Mereka menjadi satu. Jadi seluruh dasar Alkitab, pernikahan ini dalam kitab Wahyu adalah gambaran dari pernikahan anak domba dengan apa? Gerejanya. Ngerti gak maksud saya? Jadi pernikahan jangan cuma disoroti boleh cerai atau gak boleh cerai. Karena Alkitab bilang rahasia ini suci, karena ini menggambarkan antara tubuh Kristus, ya kan, dengan Kristus yang adalah kepala. Makanya Kristus datang, kata Alkitab, sebagai mempelai laki-laki, dan tubuh Kristus gerejanya sebagai mempelai wanita. Jadi pernikahan adalah gambaran agung. Sama-sama bilang sama saya, gambaran agung. Karena gerejanya tidak boleh menceraikan Kristus, Kristus tidak boleh menceraikan gerejanya. Karena itu pernikahan juga apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas sampai di sini? Oke. Pemahaman orang tentang firman Tuhan ada beberapa, ya. Jadi saya bilang tentang perceraian saja secara garis besar, ada yang setuju no divorce, ada yang setuju divorce. Dan yang setuju akan tetap setuju, yang tidak setuju akan tetap tidak setuju. Gak ada gunanya kita menyatukan pandangan itu, karena yang setuju akan terus mencari dasar-dasar pembenaran, dan yang tidak setuju akan selalu mencari dasar-dasar pembenaran. Tetapi yang satu hal yang saya tahu, kalau ada orang bilang saya berdiri pada pengajaran Allah benci perceraian, saya yakin dia tidak sesat. Amin. Karena dia akan bimbing orang untuk tetap. Amin. Tetapi kalau orang berkata saya setuju perceraian, dapat misleading,
dapat membimbing orang. Orang yang tadinya sedang bertahan nih, enggak, saya mau bertahan, boleh, cerai aja kalau gitu. Ya, gitu, betul nggak? Saudara-saudara yang suaminya lagi selingkuh, saudara yang istrinya lagi selingkuh, yang lagi mencari banyak uang, minta kekuatan, oh boleh toh. Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin toh, ya kan? Nah saya cerai aja lah gitu ya. Tapi nanti saya jelaskan, kalaupun setuju cerai, ingat kalau sudah bercerai lalu menikah lagi, dia pun berzina, iya kan? Jadi masih ada banyak persoalannya. Pertanyaan selanjutnya setelah bercerai, bagaimana dengan anak-anak kalau punya anak, ya kan? Jadi ada banyak kasusnya masih setelah itu. Makanya pertanyaan saya, apakah perceraian menyelesaikan masalah atau perceraian adalah awal dari berbagai masalah? Jadi jangan bangga dulu, boleh cerai atau tidak boleh cerai. Saudara kayak kasih dalam Tuhan menyelesaikan masalah enggak? Amin. Ya kan? Makanya saya bilang, sesatkah pengajaran Allah benci perceraian? Mungkinkah seorang pendeta masuk neraka karena mengajar Allah benci perceraian? Saya percaya tidak mungkin. Amin. Karena kita bimbing menurut aturan firman. Karena mungkin sudah berkata, tapi kalau nggak boleh cerai tiba-tiba dia dipukulin istri sampai mati, dia dipukulin suaminya sampai mati, gimana? Itu pendetanya bodoh. Kenapa? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita bimbing orang tidak boleh cerai, bukan berarti kalau suami pukul, ayo pukul. Kata Alkitab, kita boleh berpisah sementara untuk berdoa. Bukan bercerai, tapi berpisah sementara. Nah ini seru nih, ini seru aja saudara. Sebagian saudara kalau udah ada setuju pisahnya, udah amin, boleh tuh. Nah ya kan. Ini tetap harus dalam bimbingan. Tapi nanti kita cerita, ini seru nih. Ini bukan cuma soal setuju no divorce atau setuju divorce. Ini banyak saudara ya. Ini banyak persoalan. Tapi karena saya gembala dari jemaat yang olehnya Tuhan percaya atau saya gembalakan, saya harus arahkan jemaat dengan betul saudara. Amin. Lihat selanjutnya. Pemahaman orang tentang firman Tuhan ada beberapa. Yang pertama, ada orang-orang yang memang mau dengar dan belajar. Mau dengar dan belajar. Ya, ya. Yesus mengajar. Murid-murid bilang apa? Ahli-ahli Taurat mengajar dengan kata-kata yang indah, tetapi kau mengajar dengan bahasa. Jadi dia mau belajar dari nggak ngerti jadi ngerti. Lalu wanita wanita Samaria yang sudah punya 5 suami, dari nggak benar, ya kan, dalam Yohanes pasal 4. Lalu dikatakan selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya, mulai dari hari itu banyak orang di kota itu menjadi percaya karena kesaksian wanita itu. Jadi dari nggak ngerti, dari ngaco, dari nggak bisa, dia belajar. Yang kedua, ada orang-orang yang mau dengar tapi tidak mau belajar. Contohnya siapa? Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya datang pada Yesus dan berkata, Guru, apa yang harus aku buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, ini harus kamu buat. Dia bilang apa? Aku sudah turuti semua dari sejak masa muda. Lalu Yesus bilang apa? Pergi dan jual hartamu. Dia pergi, dia tinggalkan Yesus. Kenapa? Dia cuma mau senang dengar, tetapi dia tidak mau belajar. Ya, kan? Orang-orang Farisi seringkali ada di pengajaran Yesus, dia cuma mau dengar, tapi lebih parah lagi, cari kesalahan. Nah, yang ketiga saya pelajari, orang yang tidak mau dengar, tidak mau belajar. Yang kayak gini, kalau dengar pengajaran pasti cari kesalahan. Ini namanya roh Farisi dan roh ahli Taurat. Gak mau dengar, gak mau belajar. Dia cuma mau cari kesalahan. Dia kalau dengar khotbahnya 45 menit, ada satu kalimat salah, itu yang jadi persoalan. Kalau perlu dia banding-bandingkan, dia cari-cari kesalahan. Nah ini the spirit of Pharisee. Dan selanjutnya yang keempat, pemahaman tentang firman Tuhan. Orang yang mau dengar serta sibuk dengan merasa diri yang paling benar, serta sibuk cari apa? Nah ini
Tapi saya berselingkuh karena suami saya udah kelewatan. Saya berselingkuh karena istri saya udah kelewatan. Jadi pokoknya dia mencari apa? Pembenaran. Nah ini yang suka menafsirkan ayat seenak-enak udelnya ini, ya kan? Karena apa? Karena mau mencari pembenaran. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Farisi dan ahli-ahli Taurat di zaman Yesus saja tidak bisa bertobat. Karena memang hatinya sudah mereka tahu segala sisi firman Tuhan hanya untuk membenarkan dirinya, bukan untuk mencapai kemuliaan Allah. Karena itu hari ini saya ada di sini untuk setiap orang yang mau bertahan, untuk orang-orang yang mau menerima pengajaran, untuk orang-orang yang mau dikuatkan, untuk orang-orang yang mau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita tidak miliki kiri maupun miliki kanan, hidup kita akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Untuk setiap orang yang mau mencari pembenaran, saya bilang urusan sudah sama Tuhan, bukan sama saya. Untuk setiap saudara yang hanya mau mencari-cari kesalahan dan mau mencari-cari titik-titik kemenangan dalam hidup saudara, saya persilahkan pemenang. Sebab saya bukan seorang pintar, saya hanya seorang biasa yang hidup seturut firman Tuhan dan memahami firman Tuhan sejauh apa yang saya ketahui dan saya tahu. Tetapi yang saya mau pegang, saya tidak mau berprinsip pada tafsiran manusia. Saya mau berpegang pada kebenaran firman. Saya mau hidup di dalamnya. Dan biar bukan kehendak kita yang jadi, tapi Kristus yang jadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah selanjutnya, makanya saya catat berita ini, saya sampaikan bagi yang mau dengar dan belajar. Adapun dasar pembahasan saya adalah murni firman Tuhan. Nah kita lihat sama-sama apa dasar murni firman Tuhan. 1 Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perselisihan firman Tuhan orang Israel, juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Coba keluarkan ayat 17-nya. Maleakhi 2 ayat 17. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu menyusahai dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang demikian ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang mau? Ya kan? Makanya Tuhan bilang kan, cara perkataan kamu menyusahkan Tuhan. Karena kamu pikir mau buat apapun gak apa-apa, baik di mata Tuhan. Kembali ke ayat 16. Aku membenci perceraian. Ini bukan suara manusia. Ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan dari apa? Tuhan sendiri. Oh ini perjanjian lama. Pertanyaan saya, Allah perjanjian lama sama Allah perjanjian baru sama gak? Oke, nafasnya sama gak waktu Yesus berkata apa ini persatukan Tuhan? Tidak boleh. Jadi kalau kamu menceraikan, Allah benci. Jadi kalau sudah menemukan alasan apapun, tetap firman ini tidak pernah bisa berubah. Allah benci. Oke, pertanyaan saya, di ayat ini Tuhan bilang gak Allah membenci perceraian kecuali karena zina? Oke, saya mau tanya sama saudara dulu. Statement ini jelas gak? Allah perlu diterjemahkan gak? Perlu ditafsirkan gak? Statementnya sudah cukup jelas gak? Allah membenci perceraian. Ada kecualinya gak? Ada kecualinya gak? Berarti alasan apapun Tuhan membenci perceraian. Buat setiap saudara yang menatap saya dan berkata, pendeta saya berumur 7 tahun untuk suami saya, dan puji Tuhan sekarang rumah tangga saya bahagia, saya beri nama Kau Pahlawan. Buat setiap saudara yang berkata, pendeta saya bergumul 14 tahun untuk mempertahankan rumah tangga saya beri nama Kau Pahlawan. Karena apapun alasannya, di luar sana ada banyak pengedar narkoba yang lahir. Kenapa? Dari keluarga yang broken home. Di luar sana ada orang-orang yang jual diri, jadi perempuan malam yang lahir dari keluarga broken home. Kalau karena kasih Tuhan kau mempertahankan keluarga, saya beri nama Kau Pahlawan. Karena firman Tuhan berkata Allah benci perceraian. Amin.
Apakah orang-orang yang bercerai, apakah orang-orang yang sudah diceraikan adalah orang-orang yang dibenci Tuhan? Jawaban saya sederhana. Orang-orang bercerai yang bertobat, orang-orang bercerai yang datang pada Tuhan, orang-orang yang diceraikan yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan berkata bahwa Allah benci perceraian, lalu semua orang yang bercerai, semua orang yang diceraikan adalah orang-orang terkutuk. Masih ada satu kata yang bernama bertobat. Kenapa perlu bertobat? Karena ngerti gak mau saya di sini? Karena salah satu argumen dari orang-orang yang setuju dengan perceraian, oh pendeta-pendeta yang anti perceraian adalah pendeta-pendeta yang menaruh rasa bersalah pada orang yang bercerai. Lu memang rasa bersalah. Allah benci perceraian, dia melakukan sesuatu yang Tuhan benci kok. Iya kan? Tapi kalau saya diceraikan gimana? Loh, ada orang-orang yang sewa pengacara khusus untuk bertahan di pengadilan supaya tidak bercerai kok. Tapi kemudian diceraikan, orang yang diceraikan tidak bersalah. Dia mau menyelamatkan keluarganya. Dia pun mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jelas sampai di sini? Ya kan? Nah, kita kembali ya. Waktu Allah berkata Allah membenci perceraian, ada kata kecuali nggak? Ada kata kecuali nggak? Pertanyaan saya, apakah Tuhan berubah-ubah? Nanti dia bilang kecuali, nanti dia bilang nggak. No. My God is final. Tuhan saya semua yang dinyatakan ya dan amin. Amin. Semua perkataan firman harus kita pegang. Nggak perlu kita pilih-pilih. Tetapi yang masih perlu dipertanyakan, perlu kita lihat kebenarannya, perlu kita lihat tafsirannya, perlu kita lihat kondisinya, perlu kita lihat keberadaannya. Tetapi yang seperti ini sudah jelas, Allah membenci perceraian tanpa jelas. Oke, lihat selanjutnya. Gilbert cuma pakai satu ayat saja. Tadi sudah saya bilang bahwa pernikahan adalah gambaran gereja Tuhan. Pernikahan adalah gambaran pernikahan dimulai dari kejadian, bahwa Allah menjadikan penolong karena itu indah, tidak perlu dirusak. Kalau ada hal-hal yang merusak, kita yang harus perbaiki. Sampai kitab Wahyu bicara, dari seluruh kejadian sampai Wahyu itu bicara tentang kesatuan pernikahan dan bukan perceraian. Amin. Jadi bukan satu ayat, seluruh Alkitab bos. Iya kan? Lihat selanjutnya. Markus 10 ayat 8 sampai 9. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan bisa dipecah nggak kalau satu? Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Berarti kalau ada upaya menceraikan, dia bukan manusia. Karena tidak boleh diceraikan oleh hakim manusia. Hakim manusia. Hakim tidak berhak menjatuhkan palu dan berkata cerai. Saudara ambil paspor di mana? Siapa yang berhak mencabut paspor saudara? Mertua saudara berhak nggak? Siapa yang berhak mencabutnya? Petugas. Saudara dinikahkan di mana? Saudara dinikahkan di mana? Gereja yang berhak mencabut surat pernikahan saudara, bukan pengadilan. Nikah kok di gereja, cerai kok di pengadilan. Aturan dari mana? Ngerti nggak maksud saya? KTP saudara bisa dicabut oleh siapa? Polisi bisa cabut KTP saudaranya? Nggak bisa. Yang bisa polisi bisa cabut apa? SIM. Kenapa? SIM yang ambil polisi. Apa itu namanya? Imigrasi bisa cabut SIM saudara nggak? Nggak bisa. Karena yang keluarkan polisi, yang bisa cabut polisi. Pernikahan dikeluarkan oleh siapa? Gereja. Catatan sipil hanya mencatat apa yang dicatat oleh, apa yang diberkati oleh gereja. Berarti yang berhak untuk keluarkan adalah gereja. Jadi baik hukum Alkitabnya maupun hukum logiknya nggak masuk saudara. Jelas kalau saya. Makanya Alkitab bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
yang mempersatukan Allah. Lembaga yang harus menceraikan adalah Allah. Bagaimana Allah menceraikan? Mampus. Kalau Tuhan bilang dia udah gak cocok, Tuhan cabut. Makanya istri sayang sama suami sebelum Tuhan cabut. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh. Apa yang dipersatukan Tuhan harus dipisahkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memisahkan? Kan? Maksudnya malaikat. Check out. Jelas gak mas saya? Jadi dari hukum firman Tuhannya, dari hukum logiknya, karena saya percaya firman Tuhan itu sangat logik. Firman Tuhan itu gak aneh-aneh gitu. Ini begini, banyak mulut gitu, banyak ngomong gitu. No, firman Tuhan itu semuanya jelas gitu. Semua hal dalam firman Tuhan berkaitan dan berurutan. Jelas ya? Jelas ya? Sampai di sini ya. Makanya bukan cuma satu ayat, tapi ayat selanjutnya. Jadi seluruh makna firman Tuhan itu bicara tentang Allah benci perceraian. Keduanya bisa satu lagi, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Klik selanjutnya. Ini ayat-ayatnya dulu yang kita bahas ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi dari 4 Injil, 2 mencatat dengan jelas tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas ya? Nah, persoalannya ada 2 ayat. Satu adalah Matius 5 ayat 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu berbuat. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara, tetap di ayat ini. Topiknya ini boleh bercerai atau tidak boleh bercerai? Topiknya ini bukan soal boleh atau tidak boleh bercerai. Topiknya ini jelaskan, telah difirmankan siapa yang menceraikan istrinya. Dan untuk itu Yesus bilang apa? Karena ketegaran. Sudah jelas gak di sini? Kenapa seorang menceraikan istrinya? Karena ketegaran hati. Jadi ini sesuatu yang sudah ditentang Tuhan. Tetapi ingat, ide-ide muncul dari orang-orang Farisi yang mencobai Yesus. Sama-sama bilang sama saya, mencobai Yesus. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini bukan bilang boleh atau tidak boleh bercerai. Topiknya adalah siapa yang menceraikan istrinya. Jadi dalam khotbah saya bilang, coba tunjukkan ayat yang bilang boleh bercerai kecuali zina. Tidak ada. Alkitab tidak pernah eksplisit. Kok ini kan eksplisitnya jelas banget dong. Allah benci perceraian, selesai. Tidak pernah ada boleh bercerai kecuali karena zina. Ini penafsiran. Apa? Nanti saya buktikan buat saudara bahwa dalam bagian lain kata kecuali karena zina ini tidak ada. Dalam konteks yang sama, ya. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Konteksnya adalah siapa yang menceraikan. Ada nggak siapa yang menceraikan suami? Jadi kalau istri berzina boleh diceraikan, suami berzina tidak ada. Ngaco nggak? Ngaco nggak? Karena ternyata di dalam dokumen-dokumen manuskrip yang lain, kata kecuali karena zina ini tidak ada. Kenapa di dalam kitab Matius ada? I don't know. Itu perlu penyelidikan lagi. Saya kebetulan bukan orang pintar yang mau menyelidiki ayat. Tetapi saya adalah orang yang berpegang pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mutlak, saudara. Saya bisa menjelaskan buat saudara, karena Matius tujuannya begini-begini. Saya bisa, saya akan menjelaskan. Tetapi bukan dalam forum seperti ini. Kenapa? Saudara juga jadi pusing karena itu. Yang penting saya akan jelaskan dulu yang firman-firmannya, bukan yang
penjelasan manusianya, penafsiran manusianya nggak penting kali saudara. Itu forum diskusi teologi yang tersendiri. Tetapi gini, topiknya dulu. Jadi kita jangan perkosa ayat keluar dari konteksnya. Konteksnya bukan boleh atau tidak boleh bercerai. Konteksnya adalah siapa yang menceraikan istri, bukan menceraikan suami, bukan apa-apa. Oke, mana tadi ayatnya? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan akibatnya, kalau menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya. Kenapa kecuali? Loh, karena kalau istrinya sudah berzina, ya nggak perlu lagi dijadikan berzina dong, memang udah berzina. Ngerti nggak konteksnya? Tuhan bilang kan, yang menceraikan istrinya karena zina, dia adalah pria yang benar. Tuhan tidak membenarkan perceraian, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jangan terpengaruh sama kata kecuali, padahal konteksnya bukan benar atau tidak benarnya sebuah perceraian. Setuju nggak? Konteksnya orang ini karena kekerasan hatinya, orang ini karena kepala tegar teguknya ini, orang ini karena kepala batunya, pokoknya mau menceraikan istrinya. Tetapi kalau dia menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Konteksnya bukan pada si pelaku, karena si pelaku jelas sudah tegar hati. Konteksnya kepada akibat yang ditimbulkan akibat dari perceraian. Jelas nggak sampai di sini? Make sense nggak? Iya ya, jadi ini bukan konteksnya boleh atau tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai sudah jelas karena ketegaran hati. Kamu menceraikan istri. Nah, yang sedang dibahas ayat ini tolong dimengerti baik-baik. Bukan boleh atau tidak boleh, tapi akibatnya. Oke, nah lihat selanjutnya. Apakah ayat ini konteksnya membenarkan perceraian jika ada perzinahan? Klik, tadi saya sudah jelaskan semua. Bandingkan Lukas 16 ayat 18, ini konteks yang sama. Setiap orang yang menceraikan istrinya, ada kecuali karena zina. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Selesai. Konteks yang sama. Tetapi Lukas tidak mencatat kecuali karena zina. Jadi kembali ada banyak penafsiran. Nah, saya tidak mau berani bermain dengan penafsiran. Saya mau berpegang pada firman Tuhan. Jelas nggak sampai di sini? Mari kita berpegang pada firman Tuhan, itu lebih aman. Kalau ada dua konteks, satu bilang kecuali, sementara konteks-konteks yang lain bilang nggak boleh, dan ada jawaban kita, ada jawaban Yesus karena ketegaran hati. Berarti kita tahu ada kesalahan dalam manuskrip awal. Jelas nggak sampai di sini? Iya kan? Karena sudah penjelasannya dalam kitab Lukas. Barang siapa tadi apa? Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, nggak ada kecuali karena zina. Artinya apa? Lebih aman buat kita, lebih alkitabiah buat kita, karena ada dua ayat yang dalam konteks yang sama, tiba-tiba ada kata kecualinya berbeda. Mari kita buang kata kecuali itu, karena kebetulan kata kecuali itu tidak penting. Kalau saya tanya kenapa tidak penting, karena Yesus sudah bilang, kenapa kamu diperintahkan Musa untuk mencerai, untuk memberi surat cerai? Karena ketegaran hati. Jelas? Oke. Setiap orang yang menceraikan istri dalam kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang menceraikan suaminya, ia berbuat zina. Lanjut. Nah, ayat yang kedua. Jadi perikop yang kedua ini agak panjang. Jadi cuman ada berapa? Kecuali karena zina, cuman ada dua. Jadi nggak bisa kita bilang ini mewakili seluruh ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, padahal cuman dua. Tetapi konsep kesatuan tubuh Kristus, kesatuan pernikahan sudah mulai dari Kejadian waktu Tuhan bilang, aku akan menjadikan penolong, sampai kitab Wahyu di mana Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, menjemput mempelai wanita, dan akan tinggal sampai selama-lamanya. Tidak ada perceraian. Amin. Jadi jelas seluruh konsep Alkitab bicara tentang kesatuan. Jelas? Oke. Dan selanjutnya, ini agak panjang. Matius 19 ayat 3 sampai 11. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan
konteksnya ini adalah apa? Konteksnya apa saudara? Mencoba. Kalau Yesus bilang boleh, maka mereka akan berkata, di mana hukum kekudusan yang kau ajarkan selama ini? Kalau Yesus bilang tidak boleh, mereka akan bilang, berarti kau melanggar hukum Musa. Sama persis seperti waktu mereka mencoba Yesus dan bertanya, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Betul? Yesus bilang apa? Gambar dan tulisan siapa ada di situ? Jelas, tegas, dan menjawab persoalan. Berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan. Kapan lagi Yesus dicoba? Ketika seorang wanita tetangga bahasa berbuat zina disayat di depan Yesus. Guru menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Kalau Yesus bilang lempar, mereka akan bilang, di mana hukum kasih? Kalau Yesus bilang jangan lempar, mereka akan bilang, aku melanggar hukum Musa. Yesus dicoba. Lalu kemudian jadi gini, kita kalau baca Alkitab itu jangan kita comot-comot sembarangan. Kita tahu dulu konteksnya, saudara-saudara. Jadi kita tahu, oh ini konteksnya begini, oh pemahamannya begini. Jadi kita tahu, oh ini message-nya tuh ini toh, gitu ya kan. Jadi konteksnya ini mencobai. Makanya Yesus pertama bilang apa? Gambaran tulisan siapa. Yang kedua dia bilang, barang siapa yang tidak bersalah, lempar wanita ini duluan. Jelas? Jadi dia memberi jawaban yang jelas, tegas, dan tak terbantahkan. Sama-sama bilang sama saya, jelas dan tegas tanpa terbantahkan. Nah, kali ini konteksnya sama dengan dua persoalan sebelumnya. Ya, coba deh. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ya kan mencoba. Intinya mereka bukan butuh jawaban Yesus. Mereka mau menyerang, mau menjatuhkan Yesus. Intinya mereka akan tetap buat apa yang mereka mau buat. Ngerti gak maksud saya? Mereka tetap akan buat apa yang mereka mau buat. Tujuannya bukan mencari jawaban, tujuannya adalah untuk mencari kesalahan. Kira-kira jelas gak sampai di sini? Saya harap saudara bisa terbuka betul nih pemahaman firman. Ini biasanya kita belajar di sekolah-sekolah teologi nih. Tapi jemaat Gereja Betel Indonesia Global Fellowship Center, saya selalu bilang, saya bukan menyebut saudara jemaat, saya menyebut saudara hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Saya sudah bilang, setiap minggu kalau saya khotbah, saya tidak berpikir saya khotbah pada jemaat. Saya berpikir seperti saya khotbah untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya katakan dahsyat. Nah, makanya saya jelasin nih, saudara kalau baca ayat, jangan comot-comot hanya untuk membenarkan pandangan sendiri. Itu Farisi namanya. Karena dia mau bertanya ini bukan mencari jawaban. Karena mereka tetap akan buat apa yang mereka anggap benar. Mereka hanya mau mencari kesalahan. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja? Jawab Yesus. Tidak kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak dari semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tahu nggak apa artinya menciptakan laki-laki dan perempuan? Hah? Kita nggak usah pakai tafsiran yang repot-repot. Apa artinya laki dan perempuan? Bukan berpasangan, iya dong. Betul gak? Ibu-ibu sama Pak Yosua beda. Ibu-ibu boleh pakai baju laki. Laki-laki gak bisa pakai baju perempuan. Ibu-ibu boleh tidak pakai lipstik. Laki-laki tidak boleh pakai lipstik. Itu curangnya perempuan. Perempuan boleh pakai celana jeans laki-laki, tapi laki-laki gak boleh pakai kulot perempuan. Makanya sepatu laki bisa dipakai oleh perempuan, ya kan? Laki-laki pakai sepatu sneaker gini, perempuan boleh pakai yang laki-laki pakai. Suami sudah punya, asal ukurannya sama bisa sudah pakai. Tapi
Bapak pakai. Kurang mantap gitu. Masuk kebaktian, halo. Ada amin. Kurang mantap, saudara. Sampai di sini ngerti nggak mau saya? Jelas nggak? Iya kan? Jadi laki dan perempuan gak usah pakai tafsiran yang repot-repot. Saya selalu bilang, kita lihat aja Alkitab is. Menciptakan laki dan perempuan artinya berbeda. Karena berbeda, artinya ada potensi konflik. Jelas nggak? Bisa ribut, bisa selingkuh, bisa kecewa, bisa berpikir gak cocok. Karena dasarnya adalah jelas kayak Alkitab ngomong. Iya kan? Ya. Jadi jelas ya. Sekali lagi kita kembali. Jawab Yesus tidak kau baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka artinya berbeda dan memiliki potensi konflik. Lihat selanjutnya, klik. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah? Boleh saya tanya sama saudara? Selesai nggak? Selesai nggak jawaban Yesus? Selesai. Pertanyaan pertama, apakah seorang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Termasuk penderitaan, perselingkuhan, perzinahan, apapun. Yesus selesaikan di ayat yang ke-6 ini. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Masuk ayat yang ke-7. Setelah lihat ada hubungannya sama pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua. Makanya kalau baca Alkitab harus pintar. Makanya kalau baca Alkitab harus jeli. Baca Alkitab itu harus luas. Kita nggak bisa main bongkar semuanya. Pokoknya yang penting ini ayat mendukung kemauan saya, nggak bisa. Jangan apa yang saya mau cari di Alkitab, tapi biarlah saya ikutin apa saja yang Alkitab mau. Sama-sama bilang, saya tidak mencari Alkitab untuk apa yang saya mau, tapi Alkitab mencari saya untuk apa yang dia mau. Amin. Karena ini udah masuk pertanyaan kedua. Kata mereka kepadanya, demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Jadi pertanyaan pertama udah jelas nggak? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berhubungan dengan dua pencobaan atau pertanyaan-pertanyaan pencobaan, kita sudah bisa lihat Yesus akan jawab diplomatis, tapi tegas, jelas, dan selesai. Amin. Tetapi mereka masih gregetan karena istilahnya kalah debat nih. Orang kalah debat sadar nggak dia kalah debat? Orang kalah debat selama dia kepala batu, dia pikir dia menang. Ya kan? Jadi orang Farisi dia pikir dia menang. Jadi dia ngajuin pertanyaan kedua. Dia bilang, Yesus bingung. Mereka nggak bingung. Yesus kan bingung. Mereka kan tanya, apakah boleh menceraikan orang dengan alasan apa saja? Betul? Coba. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Iya kan? Kembali menceraikan istri. Jelas sampai di sini? Iya kan? Lalu Yesus jawab terus, klik. Sampai pada mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh. Sampai di sini sudah jelas kan? Sudah bisa nangkep gak diplomasi Yesus maknanya apa? Diplomasi Yesus maknanya adalah there is no reason at all. Jelas? Nah, mereka nggak mau kalah. Mereka mengajukan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya? Kata mereka kepadanya, jadi urusan apakah diperbolehkan menceraikan itu sudah selesai ya? Tidak boleh jawabannya. Nah, sekarang masuk pertanyaan kedua. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Jadi Yesus menyetujui nggak? Tidak. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu,
barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya kan? Nah, jadi kembali kepada topik yang kedua. Dia sudah karena ketegaran hati, ngotot, mau ceraikan istri. Nah, coba. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Jadi kembali, kalau dia ngotot mau cerai dan menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menikah lagi, dia berbuat. Nah, sekarang pertanyaan, kalau istrinya berzina lalu dia ceraikan, lalu dia menikah lagi, berarti dia tidak berbuat zina dong. Ini konteksnya bukan boleh atau tidak boleh bercerai loh. Sampai sini jelas gak? Konteksnya adalah coba. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain. Jadi bukan soal menceraikannya boleh atau tidak boleh. Kamu ngotot nih karena ketegaran hati kamu nih menceraikan istri nih, ya kan? Kecuali karena zina nih. Kalau kamu menikah lagi, kamu berbuat zina, ya kan? Jadi berarti kalau istri berzina lalu kita ceraikan, kita boleh kawin lagi dong. Kembali kepada penafsirannya adalah pada zaman itu kalau seorang wanita tertangkap basah berbuat zina, dia diseret keluar kota, dilempar batu sampai mati. Jelas sampai di sini? Berarti dia sudah mati. Karena hal lain tidak boleh. Tetapi kembali, saya tidak tertarik dengan penafsiran. Saya coba gali ayat lain. Klik. Saya temukan ini. Murid-murid itu berkata kepada, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Jadi akhirnya mereka bilang, waduh, susah juga ya. Apapun kesalahannya tetap harus diterima. Akan tapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Artinya apa? Kalau orang sudah dikaruniai Tuhan, dia akan mendapat kekuatan Tuhan bukan untuk bercerai, tapi untuk mengampuni. Murid-murid kan manusia biasa, murid-murid kan normal. Hah? Orang udah salah gimana pun kita harus mengampuni. Kita gak boleh kawin lagi, kita gak boleh menceraikan. Waduh, mendingan gak kawin. Hanya untuk orang-orang dikaruniai. Karena kalau orang yang mendapat karunia dari Tuhan, dia mendapat kekuatan Tuhan untuk dapat mengampuni. Amin. Karena solusi kesalahan istri, solusi kesalahan suami, Alkitab bilang, barang siapa yang tidak berdosa, lempar pasangannya duluan. Barang siapa? Loh, waktu tertangkap basah berhubungan, makanya saya bilang Alkitab tidak dipotong-potong, jangan biarkan berdiri sendiri. Semua ayat Alkitab berhubung. Kalau ada seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina, itu kebetulan istrimu. Ada seorang pria tertangkap basah berbuat zina, kebetulan dia suamimu, dibawa kepada Yesus. Yesus akan bilang apa? Kalau kamu tidak berdosa, lempar dia duluan. Kalau kamu tidak pernah berdosa, buang batu duluan, ceraikan dia. Amin. Tapi pada kenyataannya, suami yang bilang istri saya berzina, istri yang berkata suami saya berzina, juga ada, bukan ada zinahnya loh, tapi ada sah. Yesus gak bilang barang siapa yang tidak pernah berzina, Yesus bilang barang siapa yang tidak pernah berdosa. Sampai sini jelas gak? Make sense gak buat saudara? Berhubungan gak semua ayat-ayat firman Tuhan? Amin. Saya comot-comot Alkitab menurut mau-mau saya enggak. Saya buka Alkitab dari seluruh konteksnya, dan saya harap sudah bisa memahami. Isi hati Tuhan adalah, barang siapa yang dikaruniai, dia akan mengerti. Kalau saya menghadapi kesalahan pasangan dan suami saya, yang seperti saya bilang tadi, ada perbedaan dan potensi konflik, maka saya harus menyelesaikannya dengan pengampunan dan kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selalu saya bilang, divorce is never ever a solution. Di balik perceraian yang ada kepahitan, kalau masih ada tangan Tuhan. Makanya saudara, salah satu solusi yang nanti saya tawarkan adalah konseling pranikah dalam keluarga, konseling pranikah dalam gereja harus dikuatkan.
Gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, gereja yang olehnya Bapak Ibu sudah berada di gereja ini namanya Glow. Setiap orang yang menikah itu akan menghadapi konseling pranikah 17 sesi. Segala hal tentang pernikahan dikupas di sana. Setelah 17 sesi ketemu saya kira-kira 2 jam. Dan sebelum konseling pranikah saya selalu ngomong begini. Ketika gereja kita menikahkan kalian, gereja bertanggung jawab 100%. Artinya kapanpun kalian ada masalah, please come back to see us. Tolong kembali datang ke kita. Jangan tunggu ribut dulu. Ada perbedaan pandangan kecil saja yang kamu gak bisa selesaikan. Datang ke gereja, biar gereja menengahi kalian. Jangan tunggu masalah jadi besar. Gak ada perselingkuhan bisa terjadi. Gak ada persoalan apapun besar bisa terjadi. Kecuali kalian mengeraskan hati. Dasarnya memang pengen cerai, saudara. Khusus untuk gereja ini loh, ya kan? Nah, persoalannya, ya kan? Kadangkala kita nggak ada konseling pranikah. Jadi perjanjian nikah juga nggak disadari. Cuman bimbingan-bimbingan nggak jelas. Lalu pas hari pernikahan juga nggak tahu apa gunanya janji nikah. Apa artinya berdiri di hadapan altar Tuhan. Apa artinya bilang aku menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya gitu. Jadi solusinya jelas. Dipersiapkan matang supaya tidak membuka celah untuk iblis masuk. Jelas nggak sampai di sini? Ya, nanti saya jelaskan beberapa solusi-solusinya ya. Klik. Apakah konteks nas ini juga membenarkan perceraian jika ada perzinahan? Tadi sebagian sudah saya jelaskan ya. Klik. Ternyata Markus pasal 10 ayat 2 sampai 11 itu mengcounter. Jadi rupanya kembali sama dengan cerita Matius tadi. Nah, Matius 10 ayat 2 sampai 11. Maka datanglah orang Farisi untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Sekarang saya mau tanya, konteksnya sama nggak? Cuman wordingnya beda kan? Contohnya di Matius bilang apa saja, ya kan? Lalu di sini nggak ada kata apa saja. Tapi jawabnya pada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Karena Yesus tahu Yesus sedang dicobai. Klik. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Saudara lihat nggak? Wordingnya sedikit berbeda. Tapi maknanya tetap sama kan? Artinya konteksnya baik Matius maupun Markus sedang sama-sama melihat Yesus di titik yang sama. Setuju nggak? Cuman masing-masing memberi laporan. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Kembali sama. Karena ketegaran hati, karena kamu mau ngotot. Lalu kata Yesus, justru karena ketegaran hatimu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sama ya? Berbeda. Lihat selanjutnya, klik. Sebab itu laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, hanya satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Sama nggak semua konteksnya? Sama ya, cuma wordingnya sedikit agak berbeda ya. Lihat selanjutnya, klik. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Ada nggak kecuali karena zina? Ada nggak kecuali karena zina? Berani nggak kita menggantungkan satu ajaran kita yang sangat serius tentang pernikahan hanya kepada ayat sederhana yang ketika kita lihat di bagian lain dalam Alkitab tidak ada? Hello? Berani nggak kita menggantungkan sebuah ajaran yang sangat serius hanya dari dua penafsiran yang berbeda? Kalau saya nggak berani. Buat saya, firman Tuhan yang jelas itu yang lebih saya pegang. Tidak butuh penafsiran kok. Dan saya yakin, kalau kita mempertahankan rumah tangga kita apapun alasannya, Tuhan akan menguatkan kita. Setuju nggak saudara? Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat. Karena waktu dibagi dalam bagian yang lain itu tidak menjelaskan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, bisa terjadi penambahan manuskrip, bisa terjadi karena ingin menjelaskan sesuatu dalam konteks tertentu, dan ini membutuhkan penafsiran yang sangat panjang. Daripada kita sibuk sama penafsiran, lebih baik apa yang tertulis yang sudah nyata-nyata benar. Setuju? Karena intinya yang tidak setuju perceraian juga sama. Boleh bercerai, tetapi tidak harus. Artinya apa? Mereka juga gak punya pegangan yang jelas kok. Mereka gak berani. Mereka gak bilang harus bercerai. Kalau saya berani bilang harus dipertahankan.
Karena Tuhan yang sama yang berkata Allah benci perceraian, Tuhan yang sama yang berkata bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju berikan tepuk tangan yang mereka. Ngapain kita pegang sesuatu yang gak jelas? Betul gak? Boleh bercerai tapi tidak harus. Artinya kamu boleh bercerai kalau sudah tidak tahan. Lu bertahan saja. Kan Alkitab bilang orang yang bertahan sampai disudahnya dia beroleh selamat. Jelas gak? Jadi sengaja saya adukan dua ayat ini. Satu ada kecualinya, satu tidak ada dalam konteks yang sama. Jadi di manuskrip tertentu dalam penjelasan awalnya ini yang akhirnya membutuhkan penafsiran. Saya nggak berani menggantungkan ajaran saya pada penafsiran. Saya nggak berani gantungkan ajaran saya yang sangat penting ini hanya dengan dua ayat sederhana yang gak punya konteksnya selanjutnya tentang perceraian. Karena yang saya percaya waktu Yesus bicara perzinahan, wanita tertangkap basah berbuat zina, Yesus gak bilang lempar batu, Yesus gak bilang buang dari masyarakat. Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak berdosa lempar wanita itu. Suami-suami yang sedang mau menceraikan istrinya karena menurut dia istrinya berzina, izinkan saya bertanya, lu ada dosa gak? Kalau lu tidak ada dosa, ceraikan. Ayatnya mana? Yesus bilang, kalau tidak berdosa lempar wanita itu dengan batu. Hukum dia, ceraikan dia. Tapi kalau kau ada dosanya juga bertobat. Ampun. Sama seperti Tuhan perintahkan kepada Hosea, ambil Gomer, karena dia adalah teman perjanjian. Dalam kitab Maleakhi dikatakan istri itu teman pewaris, satu tubuh, menjadi warga kerajaan surga bersama. Itu dikatakan dahsyat. Istri-istri yang sedang berpikir untuk menceraikan suaminya, pertanyaan saya sederhana, lu ada dosa nggak? Kalau nggak ada dosa, hukum, ceraikan dia. Tapi kalau kau ada dosa, bertobat dan bilang, Tuhan, kalaupun aku ingin diampuni, kalau aku salah, aku ingin juga mengampuni mereka yang bersalah. Karena ada satu hukum dalam Alkitab, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Kalau sudah salah, sudah ingin diapain sama suami saudara? Diampuni. Kalau sudah salah, sudah ingin diapain sama istri saudara? Diampuni. Karena itu kalau suami sudah salah, istri sudah salah. Seorang wanita yang berzina adalah wanita yang tersesat. Seorang suami yang berzina adalah suami yang sedang dirasuk setan. Setuju gak? Masa kau mau kalah sama setan? Istri yang sedang berzina adalah istri yang dirasuk setan. Masa kau mau kalah sama setan? Usir setannya. Rebut suami saudara, rebut istri saudara. Buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada gak orang yang berzina atau berselingkuh, kita tanya, lu kenapa berzina? Hobi. Itu memang cita-cita gua. Sepakat gak saudara sama saya? Orang yang berzina adalah orang yang kerasukan setan. Relakah saudara orang yang kerasukan setan sudah biarkan bergaul sama setan? Atau orang yang sedang kerasukan setan yang sudah mau rebut setan yang kau usir, jiwanya kau selamatkan. Sebab ingat dia itu ayah dari anak-anakmu, ingat dia ibu dari anak-anakmu. Masakan ketika dia kerasukan setan kau mau tendang dan buang dia, terus kau mencari yang lain? Atau sudah mau hidup sendiri dan akhirnya membuat ketimpangan dalam keluarga? Wake up. Gereja harus kembali kepada ajaran firman Tuhan yang sebaiknya. Buat saudara-saudara yang masih percaya boleh bercerai, silahkan. Peganglah itu baik-baik. Saya gak berani. Karena terlalu rapuh dasar berpijaknya. Lalu sudah tanya sama saya, apakah saya salah? Urusan sudah sama Tuhan, bukan saya. Tugas saya memberitakan kebenaran. Saudara mau terima atau tidak terima? Yesus saja tidak bisa mempertobatkan orang Farisi, apalagi saya. Tugas saya cuma menyampaikan. Saya tidak akan menghakimi saudara. Saya tidak akan bilang, oh ajaran kamu gak beres. Silahkan. Tapi saya gak berani. Kenapa? Dasar berpijak kalian terlalu lemah. Hanya dua ayat yang penafsirannya pun ketika diadu dengan ayat yang lain pun bertentangan. Sehingga
terlalu riski, harus membutuhkan penafsiran dari ini, penafsiran dari ini, penafsiran dari ini. Padahal ngapain repot-repot? Alkitab sudah bilang Allah benci perceraian. Dari awalnya itu karena ketegaran hatimu, selesai. Allah tidak pernah menghukum penzina, tapi Allah minta penzina diampuni. Klik, lihat selanjutnya. Perzinahan dalam pemahaman Kristus, sekali lagi saya ulangi. Walaupun orang bilang, ya tapi kan perzinahan yang Tuhan mau. Udahlah, setiap dosa adalah dosa. Perzinahan dalam pemahaman Kristus jelas. Klik. Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ada yang bilang begini, tetapi bahasa aslinya untuk perceraian. Ini mulai bahasa aslinya nih, mulai bahasa aslinya nih ya. First of all, yang ngomong bahasa aslinya dia nggak ngerti bahasa aslinya, dia cuma baca. Dia cuma baca tafsiran, saudara. Dia nggak ngerti bahasa aslinya, nggak ngerti, saudara. Dia cuma baca, dia cuma belajar setahun 2 tahun, dia nggak ngerti, saudara. Kalau kita nggak ngerti, jangan cuma percaya sama buku, kita percaya firman Tuhan saja, bos. Karena saya juga baca, saya juga nggak ngerti. Saya bukan orang Yunani, saya nggak bisa bahasa Yunani, saudara. Saya belajar sih bahasa Yunani, baca bukunya apa-apa, ya kan? Tapi saya tidak bisa bilang saya ngerti bahasa Yunani. Kenapa? Karena gua nggak ngomong bahasa Yunani. That is not my mother language. Loh iya dong. Saya ngerti unang somoni tuau, matemaho, Jehovah sahalakna di sorga, ngerti saudara. Tetapi saya tidak bisa bilang bahasa Batak itu saya ngerti, nggak ngerti. Saudara yang lahir dengan bahasa Batak lebih ngerti. Ngerti nggak? Saudara bisa tahu betul-betul maknanya begini. Hurje itu artinya apa? Saudara tahu. Kalau saya cuma diceritain orang, dijelasin orang. Ngerti nggak bedanya? Jadi orang kan kadang-kadang sekarang kan pakai bahasa Yunani. Kenapa? Karena dia lihat di leksikon, karena dia lihat di tafsiran, karena dia lihat di buku-buku. Itu jangan dipakai sebagai pembenaran, bahaya saudara-saudara. Karena kita sendiri nggak ngerti. Kita cuma tergantung buku itu. Kalau buku itu salah-salah saudara-saudara. Contoh, ada pendeta yang dulu bilang, apa itu namanya? Lobang jarum adalah nama sebuah pintu di Yerusalem. Saya sempat tinggal 8 bulan bos di situ bos. Semua pintu udah saya lewatin bos. Gak ada pintu lubang jarum bos. Saya udah pernah keliling dari apa tuh seluruh tembok Yerusalem, udah pernah saya kelilingin jalan kaki saudara. Udah pernah saya kelilingin saudara. Gak ada pintu lubang jarum, gak ada. Percaya saya saudara. Iya kan? Saya bisa ngomong kenapa gue udah jalanin. Tapi kenapa orang itu khotbah? Apakah dia khotbah salah? Enggak. Dia baca buku yang salah. Ngerti nggak? Nah, jadi saudara-saudara, ada orang yang bilang, itu kan berzina dalam hati. Bahasa Yunaninya begini. Yang Tuhan maksudkan berzina dalam fisik. Itu yang dipakai barang siapa yang mencelakai istri kecuali karena zina. Tapi jangan salah bos. Nih ayat ini nih. Nih, lihat nih. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah ini perzinahan tubuh nih yang dimaksud. Yesus sedang bilang kamu tuh cuma pusing sama dosa besar. Kira-kira intinya begitu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan sedang menginginnya sudah berzina dalam hatinya. Jadi setiap perempuan yang memandang laki-laki tidak berzina. Kenapa ayat ini bilang setiap orang yang memandang perempuan? Ngaco saudara-saudara kalau begitu. Jadi lu nih ngeliat cowok nih, udah ganteng banget gila. Aduh kalau gue jadi istrinya, aduh aku tidur sama dia mungkin dia baik banget gitu. Gak apa-apa karena ayatnya gak ada. Coba ngaco gak begitu? Kita baca ayat tuh harus lihat sarinya, the heart of the message. Jadi jangan sibuk sama kata-katanya bos. The heart of the message, message-nya tuh apa gitu. Nah saya mau supaya saudara itu jangan nafsirin ayat bahasa Jawanya bilang seenak udelmu gitu. Kita harus lihat ayat ini nih. What is the heart of the message gitu. Apa tuh maknanya gitu. Makanya selalu saya bilang, orang yang baru bertobat misalnya, orang baru belajar sekolah Alkitab misalnya setahun 2 tahun gitu, boleh gak dia berkhotbah? Boleh. Tapi jangan masuk pada yang dalam-dalam seperti ini. Khotbahnya tentang pengalaman-pengalaman hidupnya dengan Tuhan, boleh kok. Orang baru bertobat boleh melayani, tetapi melayani dalam kapasitasnya. Kenapa?
Kenapa saya tidak mau kupas yang terlalu dalam doktrin-doktrin, penafsiran-penafsiran? Karena saya tidak berkompeten. Saya cuma STH. Apakah saya belajar Alkitab dengan bertanggung jawab? Amin. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Saya punya khotbah dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir. Saya selesaikan selama 13 tahun, saudara. 13 tahun saya selesaikan Kejadian 1 ayat 1, Wahyu terakhir ayat terakhir. Saya sudah selidiki semua, saya sudah baca semua, saya sudah gali semua. Tapi apakah saya ngerti semua? Saya nggak berani bilang. Saya ngerti menurut pandangan saya. Tetapi saya bukan doktor teologi. Saya memang menggali firman. Tetapi saya tidak menempuh studi yang khusus untuk bisa bilang saya dokter, saya berhak untuk menggali. Tapi saya bisa berpegang pada ajaran-ajaran yang saya yakini kebenarannya. Karena saya gembala, saudara, yang harus mengarahkan saudara. Jelas gak sampai di sini? Nah, itu yang saya bilang. Jadi heart of the message. Bukan sibuk kayak pengacara. Pengacara kan sibuk dengan kata kan. Wow, kata ini, kata ini. Nah, itu bukan pendeta, itu pengacara, saudara. Itu notaris, saudara. Notaris kalau komanya salah di satu tempat, ya kan? Jangan kamu panggil anjing saya. Ya kan? Beda dong. Sama, jangan kamu panggil anjing saya. Beda nggak? Jangan kamu panggil anjing saya, sama jangan kamu panggil anjing saya. Ya kan? Beda nggak? Ketika komanya beda, maknanya beda. Itu notaris. Itu tugas pengacara. Tugas pendeta bukan itu. What is the heart of the message? Ngerti nggak? Nah, heart of the message-nya ini kan jelas. Kamu berkata jangan berzina. Kamu cuma mikirin dosa-dosa yang besar-besar gitu. Tetapi, ini dia. Coba selanjutnya. Tetapi aku berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Artinya, di hadapan Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Amin. Jadi kita gak bisa, kalau dia sampai berzina, boleh diceraikan. Kalau cuma colek-colekan, pegang-pegangan, pecet-pecetan, gak apa-apa. Aturan dari mana? Bapak berzina ya? Enggak. Saya gak sampai tidur cuma pecet-pecetan. Lu pikir saklar lampu main pecet-pecetan? Sambarang ngoni-ngoni semua ini. Ngerti gak maksud saya? Jadi Alkitab sedang ajar, ayo jangan main-main. Little tiny thing, sin is sin. Dosa adalah dosa. Kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana dengan janji nikah? Amos 3 ayat 3 bilang, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum? Artinya gini, ini kan kita mau menikah nih. Setiap pasangan yang mau menikah di gereja, pasti ketemu saya. Saya nggak mau tahu sesibuk apapun saya nggak mau tahu berapapun banyaknya jadwal mereka yang mau menikah di gereja tahun ini. Pokoknya harus ketemu saya, harus. Mau dia siapapun harus ketemu saya. Nah, saya selalu tanya pertanyaan sederhana. Kamu mau menikah berapa lama? Langsung panik. Seumur hidup dong. Seumur hidup itu berapa lama? Kamu matinya umur berapa? Iya, enggak. Kira-kira maunya mati umur berapa? Ya, 80 gitu. Oke, umur kamu sekarang berapa? 20 tahun. Berarti minimal kamu akan bersama 50 tahun. Kenapa saya ajak pertanyaan bodoh gitu? Saya mau mereka berpikir gini. Nikah ini bukan hanya untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini long term. Selama-lamanya bukan kapan ya laki gua mati, kapan ya bini gua mati. Minimal 50 tahun. Nah, kalau kita mau jalan bersama orang 50 tahun bersama, kita kan harus berjanji dong. Makanya saya bilang pentingnya konseling pernikahan dalam setiap gereja. Saya khawatir banyak gereja yang menyetujui perceraian, ada gereja yang tidak mengadakan konseling pernikah. Jadi dia nggak bisa ngikutin perkembangan persoalan dari pasangan yang terjadi di pernikahan di gerejanya tersebut. Tapi kalau kita yang membimbing dari awal pernikahan, kita tahu. Nah, makanya Alkitab bilang, ini kita mau berjalan bersama nih, berjanjikah? Artinya kita ngobrolin nggak? Sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara mau pergi ke mall 2 jam, sama saudara mau pergi ke Tarutung 2 minggu, bawaan saudara beda kan? Bawaan saudara beda kan?
mau menikah, bawaannya banyak gak? Banyak. Yang harus dia mengerti dalam rohnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Banyak gak? Janji nikah. Nah, mari kita lihat. Klik. Apa isi janji nikah kita? Kalau dari pertama kita sudah sepakat, karena setiap pasangan yang mau menikah di gereja kita, selalu saya tanya, apa alasan perceraian menurut kamu? Misalnya dia bilang perselingkuhan. Saya tanya, kalau pasangan kamu berselingkuh, kamu ceraikan nggak? Kalau dia bilang ya, saya ceraikan, dia tidak bisa menikah di gereja ini. Sorry. Tapi sebagian bilang gini, amit. Nah, karena itu mari kita persiapkan. Karena orang nggak mungkin selingkuh itu lagi iseng-iseng selingkuh gitu. Pasti ada prosesnya, saudara. Pasti ada prosesnya. Berarti perselingkuhan, perzinahan itu bukan sebuah keadaan, tapi itu buah dari keadaan yang terjadi. Nggak mungkin orang lagi iseng-iseng gitu, selingkuh gitu. Nggak mungkin. Pasti itu ada persoalan. Nah, makanya awal masalahnya bernama krisis komunikasi. Kenapa? Karena kan gak mungkin ada orang yang, lu lagi di mana? Lagi di Ancol, ngapain? Lagi selingkuh gua. Jadi kan pasti sudah ada akibat. Nah, ini saya bilang, apa isi janji nikah kita? Jadi dari pertama kita sudah bangun, ya kan? Pernikahan kita tidak boleh bercerai, tidak boleh berselingkuh. Mari kita begini. Nah, kita udah atur nih semuanya. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau saya bilang sama saudara, saya akan ke rumah saudara hari Selasa ya. Tiba-tiba hari Selasa saya nggak datang. Sorry, saya bilang sama saudara saya akan datang hari Selasa. Tiba-tiba hari Selasa saya nggak datang ke rumah saudara. Saya salah. Saya salah kan saya pendeta. Bukan soal pendeta. Janji nggak ditepatin. Betul nggak? Ini bukan mana lebih hebat antara firman Tuhan atau janji. Bukan. Tapi saya berjanji ini di luar firman Tuhan. Cuma datang ke rumah saudara kok. Kebetulan saya bilang sama saudara, saya ke rumah saudara ya hari Selasa ya. Tiba-tiba saya nggak datang. Saya salah nggak? Salah. Saya salah. Nah, di antara firman Tuhan yang akhirnya kita sudah pahami, no divorce. Kita buat janji. Janjinya kepada siapa? Janji nikah biasanya berbunyi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bla 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 berjanji untuk mengambil bla 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 sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan setia dan mengasihi dia. Aku akan mengasuh dan merawatnya. Ada yang tambahin dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, sampai hanya mau. Ada kecualinya kan? Silahkan. Kalau saudara memang di gereja saudara memperbolehkan perceraian, engkau harus bertanggung jawab. Janji nikahnya robah. Aku berjanji setia, kecuali kalau kamu berzina, saya akan ceraikan. Loh, iya dong. Kalau saya berjanji, saya bilang saya menerima kamu dalam segala keadaan, tiba-tiba karena perzinahan saya ceraikan, saya salah dong. Saya salah karena saya mengatakan janji yang berbeda. Setuju nggak? Kalau saya bilang saya menerima engkau dalam segala keadaan, artinya dalam segala. Yang saya maksudkan adalah janji tetap janji. Every word. Kita janji sama manusia jangan salah. Janji sama mertua aja salah, ribet saudara. Apalagi janji sama Tuhan. Itu saya nggak berani saudara. Ya. Jadi sekarang ada urusan utamanya adalah firman. Untuk urusan firman saya harap sudah ngerti. Tapi jangan salah. Pernikahan bukan cuma urusan firman, tapi ada urusan janji. Jadi untuk saudara-saudara yang setuju untuk bercerai, kalau ada perzinahan, saran saya ucapkan itu di janji. Jadi dari pertama, we know what we are doing. Karena
Karena memang itu udah part of the deal. Itu bagian dari yang kita sampaikan. Jangan berdusta di balik janji nikah kita. Selanjutnya, ada pengecualian berzina nggak di janji nikah kita? Tidak. Klik. Sudahkah gereja mempersiapkan? Nah, ini dia solusi saya. Sudahkah gereja mempersiapkan dengan konseling pranikah? Apakah gereja membuka diri untuk konseling keluarga? Makanya saya bilang, di gereja kita selalu semua pasangan yang mau menikah, saya sampaikan, gereja bertanggung jawab selalu selesai. Kapanpun kalian ada masalah, please datang. Saya berkali-kali bilang, kamu kalau ada masalah siap datang. Kalau ada masalah siap datang. Kamu ada masalah siap datang. Kalau kamu gak siap datang, cuma kita memberkati. Karena saya tahu dalam pernikahan pasti ada masalah. And we are here. Jangan mikir, wah kita nyusahin gereja. Enggak, saya lebih susah kalau saya gak tahu apa-apa, kamu orang menderita. Please, amin. Dan puji Tuhan, banyak masalah rumah tangga yang anak-anak yang kita berkati bisa kita selesaikan dengan cara datang ke gereja lalu kita selesaikan bersama. Puji Tuhan. Selanjutnya, klik. Pertanyaan selanjutnya, bukan soal boleh atau tidak boleh. Toh kita sudah sepakat. Kita sepakat dulu sama, yaitu buat orang-orang yang setuju boleh cerai, ya kan? Bilang apa? Boleh tapi tidak. Nah, berarti ada satu kunci yang harus kita sepakati bersama. Dalam kata tidak harus ini, ya kan? Boleh cerai tapi tidak harus. Nah, dalam kata tidak harus ini, apa yang harus kita berikan? Yaitu kenapa? Tadi sudah saya jelaskan. Karena apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada. Jelas? Iya kan? Jadi pertanyaannya, apakah ada pengampunan? Kalau rumah tangga bermasalah, saya percaya perceraian bikin semuanya tambah rumit. Pengampunan itu sakit. Karena pengampunan bicara tentang gengsi. Kenapa yang disorot hanya seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina? Karena suami gengsinya besar. Banyak sekali yang suami berselingkuh, istrinya ampuni. Tapi kalau istri berzina, suami itu merasa harga dirinya diinjak-injak, betul gak? Gereja bukan berarti memperbolehkan perzinahan, tetapi gereja hanya menyadarkan setiap orang perzinahan hukumnya sadis di hadapan Tuhan. Karena perzinahan itu kutuknya bisa menurun. Tetapi tetap solusinya bukan perceraian, solusinya adalah pengampunan. Seperti wanita tadi, coba lihat, klik. Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Orang kan biasanya cuma sampai 3 kan? Petrus bangkanya bilang, sampai 7 kali. Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70. Berarti 400. Kalau suami sudah berselingkuh ke 491, ceraikan. DP ayat so habis. Kalau istri sudah berselingkuh ke 491 kali, ceraikan. So habis. Jatah habis. Karena jatahnya cuma sampai 400. Tapi dia udah keburu mampus duluan kali kalau dia selingkuh 490 kali. Maksud saya bukan soal jumlah. 70 kali 7 itu bicara kesempurnaan. Artinya pembalasan itu hak Tuhan. Itu urusan Tuhan. Ada nggak orang yang lagi berzina di hotel mati? Ada nggak orang yang lagi berzina di hotel mati? Ada nggak orang yang habis berzina tabrakan di jalan terus mati? Banyak. Itu hak Tuhan untuk memisahkan. Amin. Itu hak. Tugas kita adalah karena pembalasan itu bukan hak kita. Barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini dengan batu duluan. Barang siapa yang tidak berdosa, jatuhkan hukuman pada mereka yang berzina bersama. Tapi barang siapa yang menyadari dirinya berdosa,
Mari kita cari jalan keluar. Lihat selanjutnya, klik. Matius 6 ayat 15 bilang, tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak. Kalau kita nggak bisa mengampuni suami atau istri kita yang berzina, maka Bapa kita di surga juga tidak bisa. Lihat selanjutnya, klik. Apakah perceraian menyelesaikan masalah atau menciptakan masalah baru? Ataukah justru pengampunan dan kasih, menerima pasangan kita padanya, itu yang dapat menyelesaikan masalah? Karena ingat, Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian, Tuhan yang sama yang berkata bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.